Tak kasih tahu ya, kalau aku bermain untuk Inter yang ini, aku akan memenangkan top scorer setiap tahun, setiap musim. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin setelah kemarin live, sekarang konten lagi. Oke, sebelum kita bahas perkembangan Inter, update seputar Inter, kita bahas Serie A dulu. Terutama ini ada dua pertandingan yang seru banget guys. Juventus sama Roma. Juventus lawan Sampdoria itu 6 gol, 4-2 Juventus menang. Dan ada beberapa insiden yang agak khas Juventus banget. Pertama itu tangannya Bremer kayaknya kena mukanya si Bruno Amioni. Tapi oke lah, itu bisa diperdebatkan. Nah, yang paling kelihatan banget sih si handsballnya si Rabiot ya. Sebelum dia ngegol, Rabiot, sorry, kan orang Prancis. Handsballnya Rabiot yang sebelum dia ngegol itu, aduh kok kayaknya hands banget. Dan aku cukup, apa ya, di era VAR kok bisa itu nggak di cancel golnya si Juventus. Stankovic sampai kelihatan dia berusaha banget mengontrol emosinya. Dia sampai bilang, don't take me for a fool. Dia bilang kalau VAR memang lihat itu ya aku percaya sama VAR, tapi jangan anggap kami bodoh, jangan anggap aku bodoh. Kayak gitu dia bilang. Kalau menurut kalian gimana sih yang handsballnya Rabiot itu? Kayaknya benar-benar handsball banget. Tapi nah, supaya adil juga untuk Juventus, aku setuju dengan apa yang dibicarakan oleh Stankovic. Dia bilang, don't get me wrong, walaupun itu tidak terjadi, mungkin kami tetap aja akan kalah. Tapi ya tetap saja mengecewakan, karena kalau kawan-kawan lihat pertandingannya ataupun kalau lihat highlightnya saja, ini kelihatan memang Juventus cukup mendominasi. Apalagi di awal-awal itu 11 dan menit 11 dan 26 itu 2 gol dari sama. Bola lambung, sundulan, gol. Makanya Stankovic bilang, aduh kami harus perbaiki ini. Kalau lihat dari statistik juga jauh banget, 24 tembakan, 9 tembakan Sampdoria, Juventus 24 dan 8 yang on target. Ini mirip dengan Inter Milan. Bedanya Inter Milan lebih banyak nembak, itu 28, ya sama 8 juga on target, tapi golnya cuma 1. Sedangkan Juventus dari 24 tembakan itu dia 4 bikin gol. Coba Inter bisa kayak gini kan. Berikutnya Roma. Wah, gila, seru juga Roma yang apa ya, yang dibilang negatif football lah, inilah itulah. Tahu main lawan Sassuolo itu kalah 3-4, tapi gila 7 gol dalam satu pertandingan. Ini tim Itali gitu loh. Tim Itali kan biasanya kesannya tuh suka bertahan, bikin apa ya, main negatif football. Tapi ini kemarin seru banget, apalagi ya insiden kartu merahnya Kumbula itu kan, kalau kawan-kawan lihat, gila disepak. Itu hampir kena telurnya itu si Berardi. Menurutku itu suatu tindakan yang sangat tidak perlu. Siapa namanya, Roma kebobolan 2 gol yang apa ya, ini bukan tim Mourinho banget, karena Roma itu loh terkenal di Eropa salah satu tim dengan rekor kebobolan paling sedikit di kandang. Tahu-tahu kemarin 2 gol pertama itu banyak di antara back itu pada bengong, padahal banyak ada back Roma di sana. Makanya ini sangat bikin kesal lah. Cuma ya yang insiden Kumbula itu agak gimana ya, karena di awal Berardi itu kelihatan kakinya terangkat ya mengenai si Kumbula, makanya Kumbula emosi kan. Kalau kita lihat juga nggak mungkin ujuk-ujuk emosi nendang gitu, pasti ada penyebabnya. Tapi yang terjadi adalah begini, itu sama-sama terjadi pelanggaran kan, karena Berardi sambil jatuh tapi kakinya ngangkat dikit sehingga apa ya, mengenai si Kumbula, itu kan pelanggaran. Kemudian
si Kumbula nendang itu jelas pelanggaran, itu violent conduct namanya. Dan menurutku ya wajar kena kartu merah, sama ketika Barella dengan Eder Militao waktu kita lawan Real Madrid itu ya memang aku itu layak kartu merah. Tapi mestinya itu tidak penalti. Karena apa? Karena si Berardi duluan yang langgar. Itu jadi harusnya ya Sassuolo kena pelanggaran, maksudnya Roma dapat tendangan bebas, tapi ya tetap si Kumbula itu harus kena kartu merah. Nah, ini kan yang sekarang yang jadi perdebatan, apakah kenapa kok dapat penalti, yang dikomentari oleh si Sensi, Rosella Sensi ini mantan presiden Roma. Dia bilang Roma never get accustomed to injustice. Roma tidak akan pernah terbiasa dengan ketidakadilan. Dia sampai dia bilang ini, kalau melakukan kesalahan itu adalah manusiawi, tapi kalau terus-terusan itu diabolical. Diabolical itu apa ya, sesuatu yang evil, yang apa ya, yang jahat gitu. Karena memang aku akui bahkan sebelum dipegang sama Mourinho, Roma ini memang cukup sering mendapat, entah kebetulan entah tidak, tapi memang sering dia mendapat kerugian oleh wasit. Itu sih ya wajar marah. Oke, itu aja dulu tentang Roma dan Juventus. Sekarang kita bahas soal Inter. Nah, yang pertama, wih gila. Fans Inter di internasional, bukan cuma di Italia juga, mulai banyak yang mengeluh-elukan Conte. Inter fans call on Conte return and replace Inzaghi. Jadi ya terutama di media sosial sih ya, sama kayak di Indonesia lah, di Facebook, di komen-komen ngomin juga, wah mending Conte, mental juara ini itu. Ya di medsos juga banyak, wah mending Conte aja mental juara. Inzaghi bisa dapat juara dengan Inter, juara Coppa sama Super Coppa itu karena mewarisi mental juara Conte kayak gitu. Kalau aku sih ya, aku tetap dengan pendapatku, ini sudah berulang-ulang aku bahas. Lebih mending Inzaghi, permainannya lebih menghibur, lebih enak dilihat, dapat juara, 2 kali lolos dari penyisihan grup, sedangkan Conte 2 kali nggak bisa lolos dari penyisihan grup. Dengan materi pemain yang lebih jelek dibandingkan Conte ya, apalagi musim lalu kan bisa dibilang kita gagal Scudetto itu karena sial, bukan karena permainan yang jelek, bukan karena kesalahan taktik, tapi unsur sialnya itu kencang banget. Tapi, nah kalau misalnya Conte yang nanti akan melatih Inter menggantikan Inzaghi, ya aku akan dukung pasti, siapapun namanya, karena aku pendukung bukan penghujat gitu bro. Cuma ya tetaplah kalau memang ada hal yang layak dikritik, aku akan kritik. Itu kemudian Inzaghi sekarang posisinya semakin sulit karena ya kalahnya itu lawan Spezia. Spezia itu sebelum ketemu Inter 7 kali tidak pernah menang. Tahu-tahu menang, bahkan mereka tuh baru saja ganti pelatih. Kemarin tuh kalau nggak salah baca itu pertandingan kedua Spezia di tangan pelatih yang baru. Tahu-tahu menang lawan Inter. Dan ini memang hasil yang sangat mengecewakan. Jadi so far sampai pekan ke-26 Inter sudah kalah 8 kali. Ini rekor ketiga terburuk Inter. Yang pertama itu Inter kalah 11 kali, itu musim 2011-2012. Dua musim setelah kita treble winner, itu ketika kita masuk ke era ke-8. Kemudian musim 98-99 ini di eranya Moratti, itu 10 kali kalah dalam 26 pekan. Jadi kita peringkat ketiga terburuk dalam sejarah sih. Walaupun ya peringkat kita peringkat 2, cuma waktu dulu-dulu itu, sekarang ini kan kita jumlah serinya itu yang nggak banyak. Makanya walaupun kita kalah 8 kali, tapi posisi kita di klasemen nggak seburuk dibandingkan tahun 2011 dan tahun 98. Karena waktu itu seri banyak sekali. Ingat, seri itu cuma dapat 1 poin. Sedangkan kalah itu 0 poin. Jadi selisihnya cuma 1 poin aja antara kalah dan seri. Makanya itu sangat-sangat berbeda. Next, Kessié setelah akhirnya dia merespon terhadap ketertarikan Inter, tapi dia bilang sih apa ya, kayak normatif aja. Oh, aku bangga karena dulu aku bermain bagus di Liga Italia, sekarang banyak yang menginginkan bla bla bla, tapi saat ini aku adalah pemain Barcelona, aku hanya memikirkan Barcelona. Jadi ya
nggak ada yang bisa kita ini kan dari omongannya Kessie. Sejauh ini Kessie tampil sudah 30 kali bersama Barcelona, kalau nggak salah berapa ya, 2 gol dan 3 assist kalau nggak salah. Total 1320 menit, tidak jelek, cuma kalau dibandingkan ketika dia di Milan kan dia pemain inti, tidak tergantikan lah kecuali cedera atau rotasi. Kita lihat saja nanti, kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya nggak apa. Kemudian berita bagus, Skriniar kemungkinan bisa main lawan Porto, walaupun kemungkinan besar main dari bangku cadangan. Kalau untuk dari starting line up mungkin agak susah ya. Yang jelas dia sudah pasti akan dibawa ke Porto dan dia pasti akan ada di bangku cadangan. Nah, ini nih yang menarik dari Vieri. Christian Vieri, kalian kan tahu lah, Vieri kan punya channel Twitch yang lumayan lumayan terkenal gitu loh. Dia bilang gini, Lukaku itu masih mengecewakan buat Inter. Ini menanggapi kekalahan Inter lawan Spezia. Dia bilang nih, Inter create 10 chances per game at home. Inter menciptakan 10 peluang setiap pertandingan kandang rata-rata ya. They play well, mereka bermain dengan sangat baik. You have Dumfries who crosses, Di Marco who crosses, you have Barella. Jadi kamu punya Dumfries yang crossing, walaupun crossingnya sering ngehe. Kamu punya Di Marco, kamu punya Barella. Harusnya dia nyebut si Hakan juga nih. You have players putting Lukaku in good position. Kamu punya pemain-pemain yang benar-benar menempatkan Lukaku itu pada posisi yang bagus. Ini yang menarik nih, yang berikutnya ini ngetrol banget. I tell you one thing, if I played for this Inter team, I would win top scorer every year. Tak kasih tahu ya, kalau aku bermain untuk Inter yang ini, aku akan memenangkan top scorer setiap tahun, setiap musim. Kedengarannya sombong ya, tapi terus terang aku percaya ini bener. Kalau sekarang striker kita Vieri pasti top scorer dia. Kawan-kawan masih ingat julukan Vieri itu one shoot one goal. Pernah loh dia benar-benar cuma 1 shot benar-benar 1 gol, 2 shot 2 gol. Vieri ini benar-benar finisher, mungkin salah satu finisher terbaik Inter Milan ya. Mungkin kalau kita lihat finishingnya aja lebih bagus dari Milito, serius. Dan ngelihat bagaimana Inter bermain sekarang, bagaimana Inter menciptakan begitu banyak peluang, deliverynya sangat bagus ke pemain depan, ke striker. 28 peluang pak, 8 yang on target tapi tidak ada gol. 1 gol itu penalti. Kalau ini Vieri, jangankan Vieri, kalau ini Milito, dari kalau 8 shot on target itu bisa 5 gol itu, 4 gol minimal. Tapi ya gitu, makanya Lukaku memang, terutama Lautaro sih. Lautaro ini, aduh, aku nggak tahu gimana caranya. Kalau kawan-kawan mungkin perlu ke dukun, tolong tanyakan sama orang pintar gimana caranya Lautaro biar finishingnya bisa lebih bagus. Oke guys, itu aja dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton, yang sudah jadi member. Aku mulai akan menggenjot membernya juga. Sekedar ini, member akan mendapatkan early access untuk video. Tapi nanti aku akan ini kan di perknya itu, jadi aku akan bikin video introductionnya juga, sehingga kawan-kawan yang tertarik langsung ada ini. Apa yang akan kalian dapatkan, semacam apa ya, video pembuka lah untuk member itu. Oke? Ciao, sampai jumpa di konten berikutnya. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.